Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Legenda Hantu Tanpa Kepala. Kita mulai saja ceritanya. Desa Silantara terletak di lereng selatan Gunung Sembur, tempat kabut turun lebih cepat dari matahari terbenam, dan ayam berkokok lebih dini seolah takut pada malam. Hanya ada puluhan rumah di sana, berdinding anyaman bambu, beratap rumbia, dikelilingi rawa dan pepohonan tua yang seakan berbisik ketika angin berhembus. Orang-orang Silantara hidup sederhana, bertani, beternak, dan menyembah roh-roh penjaga tanah mereka. Tak ada listrik, tak ada kendaraan, hanya cahaya obor dan bunyi jangkrik sebagai musik malam. Namun di balik ketenangan itu, ada keyakinan yang diwariskan turun-temurun. Jangan menolak nasibmu, atau nasib akan menolakmu. Di sanalah seorang anak bernama Hendra dilahirkan, pada malam di mana petir membelah langit dan hujan turun selama 3 hari berturut-turut. Orang tua di desa berkata, anak yang lahir di tengah badai membawa 2 kemungkinan, keberkahan atau kutukan. Ayah Hendra, Sukarma, adalah pekerja tambang pasir di sungai besar dekat kaki gunung. Ia dikenal jujur, tapi keras kepala. Suatu sore, tanah di tepi tambang runtuh, tubuhnya tertimbun dan tak pernah ditemukan. Ibunya, Sulastri, jatuh sakit tidak lama setelah itu. Ia batuk darah, matanya cekung, dan perutnya kempis seperti daun kering. Tak ada yang mampu menolong. Ketika Sulastri meninggal, Hendra baru berusia 9 tahun. Tak ada yang mau menanggungnya. Anak itu berjalan dari rumah ke rumah, meminta sisa nasi, menumpang tidur di lumbung-lumbung. Kadang ia dipukul karena dianggap maling. Kadang dilempari batu oleh anak-anak lain. Tubuhnya kurus, rambutnya kotor, matanya tajam tapi kosong. Malam-malam panjang sering ia habiskan di tepi rawa di ujung desa, tempat yang selalu dihindari orang-orang karena katanya dijaga oleh penunggu lama. Disitulah Hendra duduk, menatap bayangan bulan di air yang tenang, sambil menggenggam batu kecil pemberian ibunya. Batu itu katanya penjaga hati, agar Hendra tidak berubah jadi orang jahat. Tapi semakin lama, kebencian tumbuh di dadanya. Ia marah pada desa yang membiarkannya lapar. Ia marah pada Tuhan yang mencabut ayah ibunya. Ia marah pada dirinya yang lemah dan tak berdaya. Suatu malam, hujan turun deras. Petir menyambar pepohonan di bukit, suara gemuruh mengguncang udara. Hendra berlari ke rawa, menangis, berteriak ke langit. Kalau memang dunia ini cuma buat orang kuat, jadikan aku kuat. Aku gak mau menderita lagi. Aku gak mau miskin. Air rawa beriak, meski tak ada angin. Dari kabut tebal di seberang, muncul sosok berjubah hitam, tinggi, dan membungkuk. Wajahnya tak terlihat, hanya matanya, 2 cahaya kehijauan menyala di balik hujan. Suaranya serak, berat, seolah berasal dari dalam tanah. Kau memanggilku? Wahai anak yang dibuang dunia. Hendra mundur ketakutan, tapi kakinya tak bisa bergerak. Sosok itu berjalan di atas air, langkahnya tidak menimbulkan suara. Kau ingin kuat bukan? Kau ingin orang-orang itu tunduk padamu? Hendra terisak, tapi mengangguk pelan. Sosok itu mengangkat tangannya yang panjang dan hitam, seperti dibalut jelaga. Kalau kau mau kuat, kau harus siap kehilangan cahaya. Langit bergemuruh. Petir menyambar di belakang mereka, dan saat Hendra menutup mata, hawa dingin menembus tulangnya. Ia mendengar suara seperti bisikan ribuan nyawa dari dalam rawa. Suara itu berputar, menyelinap masuk ke telinganya, memaksa ia berlutut. Ketika Hendra membuka mata lagi, sosok berjubah hitam itu sudah menghilang. Tapi di tangannya kini ada kalung dari rambut manusia, dan batu ibunya retak menjadi 2. Malam itu, orang-orang desa mencari Hendra karena mendengar teriakannya di tengah hujan. Tapi ia tak ditemukan. Hanya jejak kaki kecil menuju rawa, dan di tepi air, ada bekas tanah hitam gosong seperti terbakar dari dalam bumi. Sejak malam itu, Hendra menghilang. Tak ada yang tahu kemana dia pergi. Beberapa orang berkata ia mati di rawa, dimakan makhluk halus. Yang lain percaya, ia pergi berguru pada Ki Barong Ijo, sosok penjaga rawa yang haus akan darah manusia. Dan ketika 5 tahun berlalu, dan kabut mulai menipis di desa Silantara, tak seorang pun menyangka, anak yatim kurus yang dulu menangis di bawah hujan itu akan kembali, bukan sebagai manusia, tapi sebagai bayangan kelam yang akan menelan desanya sendiri.
5 tahun telah berlalu sejak malam ketika Hendra menghilang di rawa. Desa Silantara berjalan seperti biasa, menanam padi, memelihara ayam, dan menghindari rawa yang kini lebih sunyi dari sebelumnya. Orang-orang sudah berhenti membicarakannya. Anak-anak yang dulu mengejeknya kini tumbuh menjadi pemuda, dan nama Hendra hanya sesekali disebut saat orang tua ingin menakuti mereka agar tidak bermain jauh malam-malam. Jangan sampai hilang seperti si Hendra, nanti diseret makhluk rawa, kata para ibu sambil menanak nasi di tungku. Namun pada suatu malam bulan sabit, ketika kabut turun lebih tebal dari biasanya dan suara jangkrik mendadak lenyap, anjing-anjing di desa Silantara mulai menggonggong keras dari arah jalan utama. Gonggongan mereka panjang, melengking, dan tidak berhenti, seolah melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Pukul 11 malam, beberapa warga membuka jendela, menatap keluar. Di tengah kabut putih, seseorang berjalan perlahan menyusuri jalan tanah yang lembab. Langkahnya berat, tapi tenang. Tubuhnya tinggi besar, bahunya bidang, dan di bawah cahaya obor samar, wajahnya tampak seperti pernah dikenal. Seorang bapak tua menelan ludahnya. Itu Hendra kan? Tak ada yang menjawab. Namun ketika sosok itu semakin dekat, jelaslah bahwa dia memang Hendra. Tapi bukan lagi anak kurus yang dulu pergi dalam kelaparan. Tubuhnya kini kekar, kulitnya lebih gelap, matanya merah menyala seperti bara api. Tatapannya dingin dan kaku, membuat siapapun yang menatap balik merasa seperti dilihat oleh sesuatu yang bukan manusia. Ia mengenakan pakaian hitam dari kain tebal, dengan ikat kepala merah tua. Di pinggangnya terselip sebuah keris kecil dengan gagang hitam berukir tengkorak. Di tangannya tergenggam tas kulit lusuh yang tampak berat, di dalamnya berkilau emas dan batu permata. "Aku pulang," katanya lirih, tapi suaranya dalam dan bergema seperti dua suara berbicara bersamaan. Orang-orang terdiam. Tak ada yang berani mendekat. Bahkan Pak Lurah Sarman, yang biasanya paling berani, hanya bisa menatap dengan senyum kaku. Malam itu, mereka menyambut Hendra seadanya. Ia disuruh menginap di balai desa. Tapi tidak ada satupun warga yang tidur nyenyak malam itu. Pagi berikutnya, Hendra sudah berkeliling desa. Ia membeli rumah kosong di tepi sawah dan membangunnya menjadi rumah besar berdinding papan keras, tak seperti rumah bambu lainnya. Ia juga membeli 2 ekor kuda, 1 kerbau, dan beberapa perhiasan untuk dipamerkan. Tak ada yang tahu dari mana ia mendapat uang sebanyak itu. Saat ditanya, ia hanya menjawab dengan senyum kecil yang dingin. "Dunia ini adil bagi yang berani melawan nasib," katanya suatu kali pada Pak Lurah. Awalnya, orang-orang merasa kagum. Mereka menganggap Hendra berhasil di perantauan. Tapi lama-kelamaan, sesuatu terasa aneh. Tiap malam, anjing-anjing menyalak tanpa arah di sekitar rumah Hendra. Kadang terdengar suara benda jatuh, kadang suara tertawa pelan di antara kabut. Beberapa kali warga melihat asap hitam keluar dari cerobong dapurnya, meski tidak sedang memasak. Namun setiap kali ditanya, Hendra hanya menjawab pendek. "Aku suka kehangatan." Seminggu kemudian, ternak warga mulai hilang satu persatu. Awalnya 1 kambing, lalu 2 sapi, dan akhirnya kerbau Pak Lurah. Tak ada jejak kaki binatang, tak ada darah, seolah makhluk itu lenyap di udara. Malam-malam berikutnya, para istri mulai mengeluh suami mereka terbangun dari tidur sambil berteriak ketakutan. Semua mimpi mereka sama. Mata merah yang menatap dari kegelapan, dan suara berat yang berbisik di telinga. "Bayar hutangmu, bayar dengan nyawa." Desa mulai panik, tapi tak ada yang berani menuduh. Semua tahu Hendra punya sesuatu yang lebih dari manusia biasa. Orang-orang yang dulu pernah meremehkannya kini menunduk dalam diam setiap kali ia lewat. Suatu malam, seorang pemuda bernama Raga nekat mengintip ke rumah Hendra. Ia bersembunyi di balik pagar bambu, menatap lewat celah papan. Di dalam rumah, lampu minyak redup berkelap-kelip. Hendra duduk bersila di lantai, di depannya seekor ayam hitam tanpa kepala. Tangannya meneteskan darah ayam itu ke dalam mangkuk besar, dan dari mulutnya keluar gumaman mantra yang tak dimengerti manusia. Raga ketakutan, tapi tak sempat lari. Tiba-tiba Hendra menoleh, langsung ke arah Raga, meski ia bersembunyi di balik pagar tinggi. Matanya memerah menyala, dan dari dalam rumah terdengar suara tawa berat yang bergema sampai pagi. Keesokan harinya, Raga demam tinggi. Ia berteriak-teriak menyebut nama Hendra sambil memegangi dadanya. 2 hari kemudian, ia meninggal. Tubuhnya pucat, bibirnya hitam, dan matanya terbuka lebar. Mulai hari itu,
Semua orang menunduk setiap kali Hendra lewat. Tak ada yang berani menatap matanya. Tak ada yang berani bertanya dari mana datangnya harta dan kekuatannya. Namun, di balik rasa takut itu, satu rumor beredar pelan seperti angin di antara warga tua. Hendra telah mempelajari ilmu hitam rawa. Ia bukan manusia lagi. Dan malam-malam di desa Silantara tak pernah benar-benar gelap lagi. Karena setiap mata yang tertidur, selalu merasa ada dua mata lain yang menatap mereka dari dalam kegelapan. Seiring waktu, kehadiran Hendra di desa Silantara bukan lagi sekedar cerita keanehan. Ia mulai menjadi kekuasaan itu sendiri. Rumah besarnya berdiri tegak di tepi sawah, dikelilingi pagar bambu tinggi dan batu hitam yang diukir dengan simbol aneh. Setiap malam, dari dalam rumah itu terdengar suara ketukan logam dan tawa berat yang membuat anjing-anjing desa menggonggong tanpa henti. Tak ada yang berani mendekat, bahkan siang hari pun udara di sekitar rumahnya terasa dingin, seperti tak tersentuh matahari. Hendra mulai memanggil para lelaki desa ke rumahnya satu persatu. Dengan nada ramah tapi tajam, ia berkata, "Zaman sekarang banyak maling. Aku bisa jaga desa ini. Tapi keamanan butuh biaya." Biaya keamanan, katanya, dan semua orang tahu itu artinya pungutan. Awalnya, hanya beberapa keping uang perak. Tapi lama-kelamaan, jumlahnya naik, dan siapapun yang menolak membayar akan ditimpa sial. Seekor sapi mendadak mati tanpa luka, berbau busuk dalam semalam. Seorang petani jatuh dari pohon tanpa sebab, lehernya patah. Anak kecil tiba-tiba panas tinggi dan meninggal sebelum fajar. Warga mulai sadar, menolak Hendra berarti menantang maut. Hendra tak bekerja sendirian. Ia membawa dua orang asing yang muncul bersamanya dari luar desa, Rodi dan Bajul, dua preman berwajah keras yang selalu mengikuti di belakangnya. Rodi bertubuh gempal dan membawa golok besar di pinggang. Baju lebih kurus tapi matanya kecil, selalu menyipit seperti ular siap menyerang. Mereka bertiga seperti tiga bayangan kelam yang menutupi langit Silantara. Siang hari mereka berkuda mengelilingi desa, malamnya mereka tertawa di rumah Hendra, minum arak dan berteriak memanggil nama-nama warga yang belum membayar keamanan. "Kalau kau tak mau bayar, kami bisa buat rumahmu terbakar sendiri," teriak Rodi suatu malam di depan rumah seorang warga. Dan anehnya, malam berikutnya, atap rumah itu memang terbakar. Tak ada angin, tak ada api, tapi nyala muncul dari genting, membakar habis tanpa sisa. Orang-orang tak berani bicara, hanya berbisik-bisik di balik pintu tertutup. Nama Hendra mulai disebut dengan nada pelan, bahkan anak-anak dilarang mengucapkannya setelah maghrib. Orang tua berkata, kalau kau sebut namanya saat malam, matanya akan datang dari kegelapan. Malam itu, bulan purnama menggantung di langit. Langit cerah, tapi angin berhenti berhembus. Mak Ranti, janda tua yang tinggal di pinggir kuburan, duduk di beranda rumahnya sambil menjemur padi. Ia satu-satunya orang yang masih berani bicara keras tentang Hendra. Dulu dia anak baik, katanya, tapi sekarang matanya bukan lagi mata manusia. Namun malam itu, rasa beraninya diuji. Sekitar tengah malam, ia mendengar suara kambing mengembik dari arah sawah. Ia keluar dengan membawa lentera minyak, berjalan perlahan ke arah suara itu. Di bawah cahaya bulan, ia melihat sosok lelaki berjongkok di tanah lapang, Hendra. Tubuhnya setengah telanjang, kulitnya berkilau karena keringat. Di depannya seekor kambing hitam terikat, dan di tangan Hendra tergenggam parang besar. Dengan gerakan pelan namun mantap, ia memotong leher kambing itu, darahnya menyembur deras ke tanah. Tapi yang membuat Mak Ranti gemetar bukanlah darahnya, melainkan cara Hendra menampung darah itu dengan mangkuk tanah liat, lalu menuangkannya di atas tanah sambil berbisik mantra yang terdengar seperti desis ular. "Tanah Silantara, makan darahku, beri aku kekuasaan yang tak akan padam." Mak Ranti menutup mulutnya agar tak berteriak. Tapi ketika ia mundur perlahan, ranting di bawah kakinya patah. Hendra langsung menoleh. Matanya merah menyala, dan di bawah cahaya bulan, wajahnya tampak bukan lagi wajah manusia. Kulitnya seolah berdenyut, dan di lehernya tampak guratan urat hitam menjalar sampai ke dada. "Siapa di sana?" Suaranya dalam, bergema seperti dua orang berbicara bersamaan. Mak Ranti berlari sekuat tenaga, tapi dari belakang terdengar tawa berat dan langkah kaki yang menjejak tanah seperti banteng marah. Ia berhasil masuk rumah, menutup pintu, menahan napas. Dari luar terdengar suara lembut memanggil namanya. "Mak Ranti, aku cuma mau bicara." Tapi Mak Ranti tahu, suara itu bukan manusia. Keesokan paginya,
Warga menemukan darah kambing hitam mengalir dari sawah menuju sungai kecil. Dan sejak malam itu, banyak anak-anak jatuh sakit. Tubuh mereka panas, kulit mereka memerah seperti terbakar dari dalam, dan mereka terus mengigau. Matanya merah, dia datang, dia datang. Hendra tetap berjalan di jalan desa setiap hari, wajahnya dingin, dengan dua pengikut di belakangnya. Tak ada yang berani menatapnya, apalagi menegurnya. Namun di antara warga yang ketakutan, Mak Ranti hanya berbisik lirih setiap kali bayangannya lewat. Aku lihat dia malam itu. Matanya, bukan lagi mata manusia. Desa Silantara tak lagi sama. Sudah berbulan-bulan warga hidup dalam teror, ternak lenyap, uang kas masjid raib, dan anak-anak terus jatuh sakit. Setiap kali sesuatu hilang, selalu ada jejak yang sama, bekas tapak kaki besar bercampur tanah hitam. Orang-orang tahu siapa pelakunya, tapi tak satu pun berani mengucapkan namanya dengan lantang. Namun, malam itu, batas kesabaran mereka runtuh. Langit mendung berat, dan hujan turun deras seperti sedang mencuci dosa seluruh kampung. Di rumah Pak Lurah, lampu minyak masih menyala meski sudah lewat tengah malam. Di dalam rumah, suara langkah lembut terdengar, tak seharusnya ada siapapun di sana. Pak Lurah yang terbangun dari tidurnya menatap keluar bilik. Di ruang tengah, ia melihat bayangan hitam membungkuk di dekat peti kayu tempat ia menyimpan uang kas desa. Ia menahan napas, lalu kilatan petir menerangi ruangan. Dan di sanalah ia melihatnya, Hendra. Matanya merah menyala, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Tangannya menggenggam segenggam uang logam dan menatap Pak Lurah seolah sedang menilai seekor hewan. Kau, bisik Pak Lurah lirih. Ini uang desa. Hendra hanya tertawa pelan, suaranya berat dan bergema. Uang desa? Desa ini pun milikku. Pak Lurah berteriak sekuat tenaga. Maling! Maling! Suara itu menembus derasnya hujan, membangunkan warga satu persatu. Dalam waktu singkat, obor-obor menyala, orang-orang keluar dengan golok, cangkul, dan bambu runcing. Suara langkah kaki bergema di tanah basah, menuju rumah Pak Lurah. Hendra menoleh ke arah suara-suara itu dan tersenyum miring. Mau menangkapku? Kalian tak tahu dengan siapa kalian berhadapan. Ketika warga menerobos masuk, mereka langsung memukulnya. Pukulan bertubi-tubi menghujani tubuh Hendra, tapi ia tak goyah. Golok yang menghantam bahunya hanya meninggalkan goresan dangkal. Pisau yang menusuk perutnya tak menembus kulit. Darah yang menetes sedikit, berwarna hitam legam, kental seperti getah terbakar. Dia tak mati. Dia tak luka. Ilmu kebal. Setan ini kebal besi. Hendra tertawa keras, tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Kalian pikir bisa melawanku dengan tangan kosong? Ia mendorong satu warga hingga terpental beberapa meter. Matanya memerah semakin pekat, tubuhnya bergetar, seperti ada sesuatu yang hidup di bawah kulitnya. Beberapa warga hampir kabur, sampai suara tua dan serak terdengar memecah malam. Cukup. Itu suara Pak Tamin, tetua desa yang selama ini diam dan jarang keluar rumah. Ia berjalan perlahan di tengah hujan, membawa sebuah parang panjang yang dibungkus kain putih dan diikat bambu kuning di gagangnya. Aku sudah lihat ilmu ini dulu, katanya. Orang seperti dia hanya bisa dibunuh dengan besi yang diikat bambu kuning. Karena bambu kuning adalah penawar dari darah hitam. Hendra menatap Pak Tamin tajam. Kau pikir bambu kuning bisa menaklukkanku? Pak Tua? Pak Tamin tak menjawab. Ia mencabut kain pembungkusnya. Kilatan parang berpendar aneh di bawah cahaya petir. Warga mulai berdoa, membaca ayat-ayat yang mereka tahu dari hati. Suara doa bercampur hujan, dan udara terasa berat, seperti menahan napas bumi sendiri. Hendra melompat ke depan, menyerang Pak Tamin, tapi belati bambu kuning itu menyambutnya. Ayunan pertama menebas dada. Hendra mundur 2 langkah, darah hitam mengalir ke tanah, mengeluarkan bau busuk yang membuat orang muntah. Pak Tamin menatap warga dan berteriak. Sekarang, jangan berhenti. Tebas lehernya. Warga beramai-ramai memegang Hendra. 3 orang menahan tangannya, 2 lagi memegangi kakinya yang menendang liar. Ia meraung, suaranya bukan lagi manusia, seperti jeritan ratusan binatang bersatu. Matanya terbakar merah menyala. Mulutnya berteriak mantra yang membuat api kecil muncul di tanah sekitar mereka. Tapi Pak Tamin sudah siap. Ia mengangkat parang tinggi-tinggi,
mengucap doa terakhir, dan dengan sekuat tenaga, parang menebas leher Hendra, dan kepalanya terlempar ke tanah basah. Tubuh Hendra masih berdiri beberapa detik, menggeliat liar tanpa kepala. Tangannya memukul-mukul udara, kakinya menghentak tanah seperti banteng. Lalu perlahan, tubuh itu jatuh berlutut, dan roboh tanpa suara. Semua terdiam. Yang terdengar hanyalah hujan yang mulai reda, dan bunyi darah hitam menetes ke tanah. Pak Tamin berkata lirih. Bakar tubuhnya malam ini. Jangan tunggu pagi. Jangan kubur di pemakaman bersama kuburan warga lain. Tanah ini tak mau menerima kegelapan seperti dia. Warga bekerja dengan gemetar. Tubuh Hendra diseret ke lapangan, disiram minyak, dan dibakar. Api menjilat tinggi ke langit, menari di antara kabut sisa hujan. Aroma gosong bercampur darah menyebar ke seluruh desa. Namun, kepalanya tidak dibakar. Pak Tamin memerintahkan agar kepala itu dikubur diam-diam, jauh di belakang pemakaman umum, tempat di mana tak ada orang berani lewat malam-malam. Jangan ada yang tahu letaknya. Biarlah cahaya tak lagi menyentuhnya. Dan malam itu, desa Silantara berpikir semuanya telah berakhir. Tapi mereka salah. Setelah malam penuh darah dan api itu, desa Silantara akhirnya terasa tenang. Asap sisa pembakaran tubuh Hendra sudah lama menghilang, dan tanah tempat ia mati kini telah ditimbun abu dan tanah baru. Orang-orang mulai berani keluar malam, anak-anak kembali bermain di halaman, dan suara kentongan ronda kembali terdengar di jalan utama. Untuk pertama kalinya setelah sekian bulan, desa itu tidur tanpa takut. Pak Lurah mengadakan kenduri kecil sebagai tanda syukur. Ia memimpin doa di balai desa, dan semua warga berkumpul. Yang jahat sudah binasa, katanya lantang. Yang gelap sudah pergi. Kita bisa hidup tentram lagi. Orang-orang mengangguk, meski di wajah mereka masih tersisa bayang-bayang malam pembunuhan itu. Mereka mencoba melupakan. Mereka ingin percaya bahwa yang sudah mati tak akan kembali. Namun, malam ketenangan itu hanya bertahan 7 hari. Pada malam ke-7, bau aneh mulai muncul dari arah lapangan tempat pembakaran Hendra. Bau daging gosong, seperti daging manusia terbakar minyak, menyebar ke seluruh desa setiap kali angin malam berhembus. Anjing-anjing menggonggong ke arah sana, menyalak tanpa henti sampai subuh, lalu diam seketika seolah kelelahan. Warga mencoba menganggap itu hanya perasaan. Mungkin masih sisa bau pembakaran, kata mereka. Tapi tak seorang pun berani lewat lapangan itu malam-malam lagi. Malam kedua. Suara langkah berat mulai terdengar di jalan tanah di depan rumah-rumah warga. Langkah itu lambat, berat, dan selalu berhenti tepat di depan pintu rumah siapapun yang masih menyalakan lampu. Ketika lampu dimatikan, langkah itu beranjak pergi. Ketika lampu dinyalakan lagi, langkah itu berhenti, seolah tahu mereka sedang memperhatikannya. Beberapa orang memberanikan diri mengintip lewat celah dinding. Yang mereka lihat hanyalah asap hitam tipis, melayang di antara kabut, dan tanah yang basah seperti baru tersiram darah. Namun, tak ada siapapun di sana. Malam ketiga. Anjing-anjing di desa mulai berperilaku aneh. Mereka menggonggong ke arah pemakaman di utara desa, tempat kepala Hendra dikubur diam-diam. Malam itu, gonggongan mereka bukan seperti biasanya, terdengar serak, menggigil, seperti sedang menangis. Bahkan anjing-anjing yang biasanya galak mendadak diam, ekornya di antara kaki, mata mereka menatap ke arah yang sama, ke belakang pemakaman umum. Pak Tamin mendengar kabar itu. Ia mendatangi area kubur bersama 2 orang pemuda. Di bawah cahaya lentera, tanah di sana tampak tidak rata. Ada bekas seperti gundukan kecil yang bergeser, seolah sesuatu dari dalam sedang mencoba keluar. Pak Tamin berdehem, matanya menatap dalam, lalu berucap pelan. Jangan ada yang mendekat. Biarkan saja, kalau dia mencari kepalanya, jangan sampai dia menemukannya. Malam keempat. Mak Ranti yang tinggal di pinggir kuburan mulai merasa tak enak hati. Ia sering mencium bau hangus seperti kulit terbakar yang datang dari arah belakang rumahnya. Awalnya ia kira itu dari tungku tetangga, tapi setiap kali ia keluar, udara di sekitarnya terasa lebih dingin, dan bau itu makin tajam. Suatu malam, tepat ketika jam dindingnya berdetak 2 kali. Angin bertiup pelan, membawa aroma daging gosong. Mak Ranti yang tak bisa tidur berdiri di jendela, menatap keluar. Dan di sanalah ia melihatnya. Dari balik kabut kuburan, sebuah sosok berjalan terseok-seok. Tubuhnya hitam legam, hangus seperti arang,
masih mengepulkan asap tipis dari bahunya. Darah hitam menetes dari luka besar di lehernya, dan dari dada yang terbakar, suara gemertak tulang terdengar pelan. Mak Ranti menatap dengan mata membulat. Sosok itu berjalan semakin dekat, dan ketika sinar bulan mengenai tubuhnya, terlihat jelas, ia tidak memiliki kepala. Sosok itu berhenti di pinggir kuburan, seolah sedang mencari sesuatu di tanah. Tangannya meraba-raba tanah basah, mencakar, mengais, lalu menengadah, meski tak punya kepala, dari lehernya keluar suara napas berat, seperti api yang hidup kembali. Mak Ranti menjerit keras. Jeritan itu menggema ke seluruh desa, memecah keheningan malam. Tetapi ketika warga berdatangan dengan obor, yang mereka temukan hanyalah rumah Mak Ranti yang pintunya terbuka, dan bau hangus yang menyengat hidung. Pagi berikutnya, desa Silantara kembali berduka. Mak Ranti ditemukan di belakang rumahnya, tergeletak di tanah berlumpur. Lehernya hampir putus, seperti ditebas benda tajam, tapi tidak sepenuhnya terpisah. Kulit di wajahnya menghitam, dan di sekitar tubuhnya ada bekas telapak kaki besar, tanpa arah pasti. Pak Tamin menutup matanya dan berbisik lirih. Dia sudah mulai mencari kepalanya. Sejak hari itu, bau hangus dan langkah berat menjadi bagian dari malam di desa Silantara. Ketenangan yang mereka rasakan ternyata hanya tipuan waktu. Yang mereka kira sudah mati, ternyata hanya menunggu saatnya untuk kembali. Pagi setelah kematian Mak Ranti, desa Silantara seakan kehilangan denyutnya. Anak-anak tak lagi bermain, suara ayam jantan terdengar lirih, dan asap dapur tak banyak terlihat. Warga hanya berdiam di rumah, menatap keluar lewat celah pintu, takut pada apapun yang mungkin lewat di depan sana. Kabar kematian Mak Ranti menyebar cepat, dan orang-orang mulai berbisik bahwa Hendra belum benar-benar mati. Namun mereka belum tahu, itu baru permulaan. Malam itu, langit gelap pekat tanpa bintang. Di rumah Pak Wito, petani tua yang tinggal di pinggir sawah, istrinya terbangun oleh bau aneh. Bau daging hangus, bercampur aroma besi panas. Ia menyalakan pelita dan mencari sumbernya, tapi tak menemukan apapun, sampai ia menatap ke jendela. Di luar, kabut menggantung rendah. Dan dari dalam kabut itu, dua tangan hitam muncul perlahan, meraba kaca. Ia menjerit, tapi suaminya tak sempat menolong. Ketika warga datang keesokan harinya, Pak Wito ditemukan hangus di tempat tidur, matanya terbuka lebar, kulitnya gosong seperti arang. Tak ada api. Tak ada pembakaran. Tapi bau daging terbakar memenuhi ruangan. Di tanah dekat jendela, ada jejak kaki besar tanpa kepala. Esok malamnya, giliran Darto, penjaga malam yang biasa berkeliling membawa kentongan. Ia dikenal berani, tapi malam itu kentongannya tak pernah lagi terdengar. Ketika fajar tiba, warga menemukannya di tepi jalan, tergeletak dengan tubuh hangus dan lehernya hampir putus. Yang aneh, di tangan Darto masih tergenggam rantai besi panjang, seperti ia berusaha melawan sesuatu. Namun rantai itu hitam, panas, dan mengeluarkan bau darah. Beberapa warga mengaku mendengar suara rantai diseret di jalanan sebelum fajar. Suara itu bergema dari arah kuburan menuju rumah-rumah warga. Warga mulai takut keluar rumah. Namun meski semua pintu terkunci, kematian tetap datang. Korban ketiga adalah Siti, gadis muda yang tinggal bersama ibunya. Ibunya bersumpah mendengar suara langkah berat di dapur malam itu, diikuti bau daging gosong yang menyengat. Ia berlari ke kamar anaknya, tapi yang ia temukan hanyalah asap hitam menipis dan tubuh Siti yang membeku dalam posisi duduk, mata melotot ke arah jendela. Kulitnya hitam seperti disetrika api, tapi di bawahnya tidak ada bara. Dalam 3 hari, 3 kematian. 3 tubuh gosong tanpa api. Desa Silantara panik. Suara tangisan dan doa bersahut-sahutan setiap malam. Warga saling menyalahkan. Ada yang bilang roh Hendra marah karena kepala dan tubuhnya dipisahkan, ada yang percaya tanah di kuburannya bergeser, membuka jalan bagi arwahnya untuk kembali. Pak Tamin mencoba menenangkan mereka. Jangan takut. Roh jahat hanya kuat kalau kalian takut. Jangan buka pintu bila mencium bau hangus. Jangan menoleh bila mendengar langkah berat. Namun rasa takut sudah terlalu dalam. Tak seorang pun tidur nyenyak. Setiap kali malam tiba, anjing-anjing menggonggong ke arah kuburan, rantai besi terdengar diseret di jalan desa, dan udara berubah panas seperti di dekat api neraka. Pada malam keempat setelah kematian Siti, Pak Lurah Sarman terbangun dari tidurnya dengan napas terengah. Ia merasa kedinginan luar biasa, meski tungku masih menyala. Ketika membuka mata,
ia mendapati seseorang duduk di ujung ranjangnya. Tubuh itu besar, hangus, dan tidak memiliki kepala. Dari lubang lehernya, asap darah menetes perlahan ke lantai, mengeluarkan suara. Sarman tak mampu berteriak. Tubuhnya kaku. Suara berat bergema dari arah leher terbuka itu, bukan dari mulut, tapi dari dalam dadanya. Kau kubur kepalaku, sekarang aku ambil jiwamu. Tubuh tanpa kepala itu mengangkat tangan, dan sesuatu yang dingin menyentuh wajah Sarman. Gelap. Tak ada lagi suara. Pagi harinya, pembantu Sarman menemukan tuannya duduk di kursi dengan mata terbuka, menatap kosong ke arah pintu. Namun yang paling mengerikan, bola matanya hilang. Hanya rongga gelap yang berair darah hitam. Di lantai dekat kursi, ada bekas telapak kaki besar, dan di dinding, jejak jari hangus seperti arang. Sejak hari itu, desa Silantara benar-benar lumpuh. Tak ada yang berani keluar malam. Tak ada lagi yang menyalakan lampu. Anak-anak tak berani bicara, orang dewasa berdoa tanpa henti. Dan setiap malam Jumat, suara rantai yang diseret selalu terdengar jelas di jalanan. Seperti sesuatu sedang mencari. Sesuatu yang hilang. Pak Tamin menatap ke arah kuburan dari kejauhan dan berbisik. Selama kepalanya belum dimusnahkan, dia tak akan berhenti. Desa Silantara sudah seperti tanah mati. Pagi selalu diselimuti kabut, ayam tak berkokok, dan anjing menggonggong seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Sudah lebih dari seminggu semenjak arwah tanpa kepala menampakkan diri. 4 orang mati mengenaskan, dan tak satupun warga berani keluar rumah setelah matahari tenggelam. Pak Tamin, tetua desa, duduk lemah di serambi rumahnya. Matanya merah, kurang tidur, dan wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Seharusnya dulu aku cegah warga membakar tubuhnya begitu saja, gumamnya. Kita salah jalan. Ia tahu, arwah Hendra tak akan tenang sebelum tubuh dan kepalanya disatukan atau dimusnahkan sepenuhnya. Tapi siapa yang cukup kuat untuk menghadapi roh sekuat itu? Jawabannya datang dari arah hutan. Di antara warga, beredar nama seorang lelaki tua yang tinggal jauh di hutan Gantar, Mbah Sukri. Konon ia adalah murid terakhir dari Ki Jagabaya, seorang dukun sakti zaman dahulu yang dikenal menundukkan jin tanah. Sudah lama Mbah Sukri hidup menyendiri, menolak mengurusi urusan duniawi. Namun, banyak orang tahu bahwa ia masih menyimpan ilmu pengikat arwah, ilmu tua yang bahkan sudah dilarang digunakan oleh sebagian orang pintar. Maka, pada siang yang kelam itu, Pak Tamin bersama 2 pemuda, Sarpan dan Ladi, berangkat menuju hutan Gantar. Kabut tebal menutup jalan, dan suara hutan seolah hidup. Burung tak berbunyi, angin berhenti, hanya bunyi daun kering diinjak kaki mereka. Di tengah hutan, mereka menemukan sebuah gubuk tua dikelilingi akar-akar besar yang menjalar seperti ular. Asap tipis keluar dari dalam, berbau dupa dan tanah basah. Mbah Sukri duduk bersila di tengah ruangan, tubuhnya kurus tapi matanya tajam seperti bara. Tanpa membuka mata, ia sudah tahu kedatangan mereka. Aku sudah dengar langkah kalian sejak di sungai tadi, katanya pelan. Kalian datang membawa bau takut dan darah. Pak Tamin menunduk dalam-dalam. Mbah, desa kami, Silantara, diganggu arwah orang yang dulu mati dibakar. Namanya Hendra. Mbah Sukri membuka matanya perlahan. Tatapannya tajam, tapi bukan marah, lebih seperti iba. Hendra, gumamnya. Aku tahu nama itu. Anak yatim yang hilang belasan tahun lalu. Ia belajar dari orang yang tak seharusnya ia temui. Kami mohon bantuanmu Mbah, kata Tamin dengan suara serak. Sudah 4 orang mati. Mbah Sukri terdiam cukup lama sebelum menjawab. Kalian tak seharusnya membakar tubuhnya. Kalian sudah membuka pintu maut sendiri. Tubuhnya dimusnahkan, tapi kepalanya dikubur, itu kesalahan besar. Kalian memisahkan 2 wadah roh. Sekarang arwahnya terbelah, tak bisa pergi, tak bisa diam. Ia lapar. Sarpan menelan ludah, suaranya gemetar. Apa masih bisa dihentikan Mbah? Mbah Sukri menatap mereka lama, lalu berdiri perlahan. Dari rak bambu di belakangnya, ia mengambil botol kecil berisi cairan hitam pekat, dan segenggam tanah yang mengandung serpihan bambu kuning. Ini minyak pengikat arwah, katanya. Dan ini tanah penetral, dari akar bambu kuning yang tumbuh di tanah suci. Keduanya hanya bekerja sekali. Arwah itu terikat karena tubuh dan kepalanya dipisahkan.
Kalian harus menyatukan kembali keduanya dalam api pemurnian. Pak Tamin tertegun. Menyatukan? Tapi kepalanya, dikubur jauh di belakang pemakaman, kami tak tahu pasti di mana letaknya. Karena saat dikubur sudah diratakan dengan tanah. Mbah Sukri memejamkan mata sejenak, mengusap botol minyak itu di telapak tangannya. Minyak itu bergetar, seperti hidup. Aku bisa mencium jejak arwahnya. Tapi kalian harus bantu aku menggali. Karena arwah itu akan melindungi tempat kubur kepalanya dengan segala cara. Menjelang sore, Mbah Sukri bersama ketiganya kembali ke Silantara. Begitu mereka tiba di batas desa, udara di sekitarnya berubah berat. Langit mendung, dan dari kejauhan terdengar suara rantai diseret, pelan tapi jelas. Beberapa warga langsung bersembunyi di balik pintu. Hanya sedikit yang berani keluar ketika mereka melihat Mbah Sukri berjalan dengan tongkat kayu hitam di tangan dan kendi minyak tergantung di pinggangnya. Di mana tempat kepalanya dikubur? Tanyanya singkat. Pak Tamin menelan ludah. Belakang pemakaman umum, di bawah pohon beringin kembar. Tapi tidak ada tanda, jadi tidak pasti di mana Mbah. Mbah Sukri mengangguk. Malam ini kita gali. Tapi sebelum itu, siapkan api suci. Siapkan minyak kelapa murni, garam, dan daun sirih 7 helai. Kalau kalian dengar suara berat atau rantai, jangan menoleh. Kalau kalian mencium bau hangus, tutup hidung, jangan hirup, itu nafasnya. Malam mulai turun. Dari arah pemakaman, angin dingin membawa bisikan samar. Kau tak bisa ambil kepalaku. Tapi Mbah Sukri berdiri tegak di tengah kegelapan, menancapkan tongkatnya ke tanah, dan berucap mantra pelan. Tanah yang gelap, dengarlah. Kami datang bukan untuk melawan, tapi untuk menutup jalan arwah yang tersesat. Tanah bergetar pelan. Seekor burung gagak menjerit di atas beringin. Dan di bawah akar besar itu, bau hangus kembali tercium. Tanda bahwa sesuatu di bawah sana masih hidup. Malam itu, langit di atas desa Silantara tidak berbintang. Kabut turun pelan seperti tirai putih, menutupi setiap nisan, setiap bayangan. Angin berhenti bertiup, dan udara dipenuhi aroma besi dan arang terbakar. Dari kejauhan, suara kentongan terdengar satu kali, lalu sunyi lagi. Semua warga bersembunyi di rumah mereka, kecuali Mbah Sukri, Pak Tamin, dan 3 pemuda pemberani, Sarpan, Ladi, dan Wito. Mereka berdiri di depan pemakaman umum, membawa obor, parang bambu kuning, dan cangkul. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah sendiri menolak mereka. Mereka berhenti di bawah pohon beringin kembar yang menjulang seperti 2 penjaga gerbang neraka. Udara di sekitar terasa lebih dingin, dan dari akar pohon itu keluar asap tipis, bau hangus yang sama seperti sebelum warga mati. Di sekitar sinilah kepalanya dikubur, bisik Pak Tamin pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Aku ingat benar malam itu. Mbah Sukri menancapkan tongkat kayu hitamnya ke tanah, menggumamkan mantra dalam bahasa kuno. Tanah leluhur, bukalah dirimu. Agar yang terikat kembali ke asalnya. Dan yang gelap kembali jadi debu. Api dari obor berkedip, lalu tiba-tiba padam sendiri. Udara menjadi pekat. Dari arah tengah pemakaman, terdengar suara rantai diseret perlahan. Wito menelan ludah. Mbah, itu apa? Sebelum Mbah Sukri sempat menjawab, kabut di depan mereka menggumpal, membentuk siluet tinggi, tanpa kepala. Darah hitam menetes dari lehernya, menguap menjadi asap panas setiap kali jatuh ke tanah. Tangannya membawa rantai panjang yang menyala merah di ujungnya. Itu Hendra. Tubuh gosong itu berjalan pelan ke arah mereka, setiap langkah mengguncang tanah. Dari rongga lehernya keluar desis seperti napas api. Meski tanpa kepala, aura kebenciannya terasa menembus tulang. Mbah Sukri segera membuka botol minyak hitamnya dan menyiramkan isinya ke tanah di sekeliling mereka. Dengan gerakan cepat, ia menyalakan obor cadangan dan menggambar lingkaran api mengelilingi mereka. Api itu berwarna biru keunguan, tidak seperti api biasa, menyala tapi tidak membakar. Jangan keluar dari lingkaran, serunya tegas. Selama api menyala, dia tak bisa masuk. Hendra menggeram. Suara seperti batu digesek logam keluar dari rongga dadanya. Rantai di tangannya dilemparkan ke arah lingkaran api, dan begitu rantai itu menyentuh batas api, ledakan cahaya hitam meletus. Sarpan terlempar ke tanah, obornya jatuh dan padam. Gali sekarang, teriak Mbah Sukri.
Cari kepalanya di bawah akar itu. Ladi dan Wito segera mencangkul, tapi tanah di sana keras, seperti batu. Setiap kali cangkul menghantam, terdengar suara jeritan samar keluar dari dalam bumi. Hendra semakin marah. Tubuhnya bergetar, dan dari luka di lehernya semburan darah hitam menetes, jatuh ke tanah dan berubah menjadi ular-ular kecil yang melata mendekat ke arah mereka. Mbah Sukri menggenggam tongkatnya erat, berteriak keras sambil melafalkan mantra. Nur Jagat, cahaya sejati. Tutup jalan bagi si tanpa diri. Api suci, jadilah penjaga. Bakar gelap, lenyapkan dosa. Lingkaran api menebal. Ular-ular hitam itu terbakar sebelum mencapai kaki mereka. Tapi tubuh Hendra terus melangkah, bahkan api biru mulai retak oleh tekanan auranya. Pak Tamin menjerit, "Embah!" Tanahnya terbuka. Cangkul terakhir Ladi mengenai sesuatu yang keras. Mereka menggali cepat, dan di bawah sana, tampak tengkorak hitam berlumur tanah, matanya masih berkilat merah. Begitu kepala itu terlihat, Hendra berhenti melangkah. Tubuhnya bergetar hebat, rantai di tangannya mengeluarkan bunyi nyaring. Ia berusaha mendekat, tapi setiap kali maju, api biru memercik seperti petir. "Sekarang," seru Mbah Sukri. "Ambil kepala itu dan bakar bersama minyaknya." Wito, dengan tangan gemetar, menyiramkan sisa minyak hitam ke tengkorak itu. Ladi menyalakan obor dan melemparkannya ke lubang. Api langsung menyala besar, kali ini merah darah. Jeritan tak bersuara keluar dari tubuh Hendra. Darah hitam meledak dari lehernya seperti semburan asap. Tubuh gosong itu bergetar, lalu mulai menguap seperti abu diterpa angin. Namun sebelum lenyap sepenuhnya, dari kegelapan terdengar suara berat bergema di kepala mereka. "Kalian tak tahu apa yang kalian bakar." Lalu semuanya hening. Api padam. Angin kembali berhembus. Dan tubuh tanpa kepala itu menghilang, hanya meninggalkan bau arang dan tanah basah. Mbah Sukri terjatuh ke tanah, napasnya berat. Pak Tamin memegang bahunya, membantu menegakkan tubuhnya. "Sudah selesai, Mbah?" Mbah Sukri menatap ke arah lubang tempat kepala itu dibakar. Abu hitam masih berasap tipis. "Selesai, untuk sekarang," katanya lirih. Tapi roh sekuat itu tak benar-benar hilang. Ia hanya ditidurkan, hingga ada yang membangunkannya kembali. Dari kejauhan, angin membawa bisikan samar yang membuat bulu kuduk mereka meremang. "Aku akan kembali." Matahari kembali terbit di desa Silantara dengan sinar yang pucat dan malu-malu. Udara pagi masih mengandung aroma arang sisa pembakaran tubuh Hendra. Namun, untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, warga bisa berjalan keluar rumah tanpa rasa takut yang mencekam. Anjing kembali menggonggong biasa, ayam berkokok, dan anak-anak berani bermain di halaman meski dengan wajah masih cemas. Pak Tamin duduk di serambi, menatap sisa abu di lapangan pemakaman. Ia menarik napas panjang, mencoba merasakan ketenangan yang tak pernah datang selama beberapa minggu terakhir. Semua ini sudah berakhir, gumamnya. Tapi matanya tak bisa menatap lurus ke arah pohon beringin kembar yang masih berdiri seperti bayangan gelap di sisi lapangan. Mbah Sukri duduk di sisi lain, mengusap tongkatnya, wajahnya tetap serius. "Berhati-hatilah," katanya perlahan. "Roh jahat tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertidur, menunggu kesempatan. Jangan pikir ketenangan ini permanen. Ini hanya jeda." Warga menunduk, mendengar peringatan itu. Mereka telah menyaksikan sendiri apa yang terjadi saat kepala dan tubuh Hendra dipisahkan, dan bagaimana arwahnya kembali menuntut balas. Sejak malam itu, banyak orang yang trauma, bahkan mereka yang selamat, sering terbangun dari mimpi dengan jeritan dan bau daging terbakar yang menempel di ingatan. Seusai pertarungan, Mbah Sukri memerintahkan agar sisa abu dan tanah di kuburan Hendra diratakan. Jangan biarkan ada nisan atau tanda. Jangan ada yang tahu persis di mana ia dimakamkan. Jika ada yang mendekati, ia akan menemukan jalan untuk kembali. Warga bekerja bergotong royong, menimbun tanah, menanam rerumputan liar, dan menebar bunga untuk menutupi bekas pemakaman. Seolah-olah tak pernah ada apapun di sana. Dan memang, selama beberapa hari, desa Silantara perlahan mulai bernapas lega. Anak-anak bermain di lapangan, tertawa tanpa takut. Orang dewasa kembali menata rumah mereka, meski tatapan mereka sering menyapu bayangan pohon beringin kembar. "Setidaknya untuk sementara, kita aman," bisik Sarpan, pemuda yang ikut menggali kepala Hendra. Mbah Sukri hanya mengangguk,
matanya masih menatap jauh ke arah pohon beringin. Ia tahu gelap itu tak hilang, hanya bersembunyi di balik tanah dan abu. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Seminggu kemudian, terjadi sesuatu yang membuat warga tercekam kembali. Seorang anak kecil bernama Ardi, baru berusia 7 tahun, hilang tanpa jejak. Ia terakhir terlihat bermain di dekat lapangan, di tempat mereka dulu membakar tubuh Hendra. Warga mencari ke seluruh desa, tapi tak ada tanda sama sekali. Ketika mereka kembali ke lapangan, tanah di tempat Ardi terakhir terlihat hangat, meski malam sudah larut, dan masih berbau daging terbakar tipis di udara. Rerumputan di sekitar akar pohon beringin tampak terhancurkan, seolah baru digali sesuatu dari dalam. Malam itu, beberapa warga mengaku mendengar suara berat yang familiar, merambat dari kabut yang turun pelan. "Mana kepalaku? Di mana kepalaku?" Suara itu terdengar tepat di telinga beberapa saksi, menggema di lorong desa, dan membuat jantung mereka seakan berhenti. Tidak ada bentuk yang terlihat, hanya bayangan kabut yang bergerak perlahan. Hanya tersisa aroma-aroma hangus dan darah yang menempel di hidung mereka. Pak Tamin menunduk, tangan gemetar. "Dia belum pergi," bisiknya, mata menatap tanah yang masih hangat. Dan sekarang, ia mencari mangsa baru. Mbah Sukri berdiri di tepi lapangan, tongkat kayunya menancap ke tanah. "Kalian dengar aku?" katanya keras, suaranya membelah keheningan. "Jangan tidur sendirian malam ini. Jangan biarkan anak-anak bermain di luar. Roh itu hanya tertidur, tapi tidak mati. Sampai saatnya, siapapun yang menemukannya akan menjadi makanannya." Sejak malam itu, kisah tentang Hendra, hantu tanpa kepala desa Silantara mulai menyebar ke desa-desa tetangga. Warga yang selamat menceritakan bahwa meski api telah memurnikan tubuh dan kepala, arwahnya tetap mengintai dari kabut, mencari kepalanya yang hilang. Setiap bau hangus, setiap langkah berat di malam hari, setiap suara rantai yang diseret di jalanan, menjadi tanda bagi mereka yang percaya. Dia sedang mencari, dia sedang menunggu. Legenda itu lahir. Dan meski desa Silantara kembali tentram, ketenangan itu selalu dibayangi rasa takut, bahwa di suatu malam yang gelap, Hendra akan kembali, menuntut kepala dan darah baru. Aroma hangus, kabut tipis, dan suara berat itu kini menjadi bagian dari desa. Tak terlihat, tapi selalu terasa. Dan di ujung lapangan, pohon beringin kembar berdiri tegak, menjadi pengingat bagi semua. Beberapa gelap, tidak pernah benar-benar pergi. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Legenda Hantu Tanpa Kepala berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.